memberikan pengaruh di dalam keluarga dan juga tentu saja di dalam pekerjaan kita. Di dalam surat Filemon ini dikirim dari Rom, Itali, oleh Onesimus, seorang budak yang melarikan diri karena melakukan banyak kerugian dan mencuri di rumah daripada tuannya itu Filemon. Oleh tulisan tangan dari Rasul Paulus sendiri sampai kepada ini very private, surat yang sangat private. Apa isinya? Supaya Filemon itu yang sudah dikenal penuh kasih, apakah dia punya hati seluas samudra? Dikirimlah Onesimus yang merugikan dia. Dan Onesimus ini melarikan diri sampai ke Itali. Dan terimalah dia bukan lagi sebagai seorang hamba atau pelayan, tapi saudara seiman. Dan kalau dia merugikan engkau, sudahlah, aku yang bayar, kata Rasul Paulus. Menarik sekali tentang Onesimus ini. Arti nama Onesimus artinya berguna. Jadi kalau dia orang Indonesia namanya Gunawan. Tapi ternyata dia adalah seorang pencuri. Efesus 4 ayat 28 berkata, orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi bekerja keras dan mengerjakan pekerjaan yang baik dengan tangannya, supaya dia bisa membagikan kepada orang yang berkekurangan. Seorang pencuri bisa jadi seorang pemberi. Seorang maling bisa jadi hamba Tuhan. Itu terjadi dalam kehidupan Onesimus. Di dalam kitab Kolose dijelaskan bahwa Onesimus seseorang dari antaramu. Jadi ada bukti ya, bagaimana maling bisa jadi pemimpin dan bahkan jadi hamba Tuhan. A faithful and beloved brother. Seorang saudara yang faithful, setia, bisa dipercaya. Pasti soal keuangan. Banyak orang tidak bisa dipercaya soal keuangan. Tidak bisa memegang rahasia. Tidak bisa dipakai Tuhan. Tetapi Onesimus ini, karena penerimaan tanpa syarat daripada Filemon, saya percaya Rasul Paulus tidak mengganti apa-apa. Filemon berarti besar. Itu namanya kasih karunia. Dengan penerimaan begitu dan dididik, dia menjadi a beloved and faithful servant of God. Luar biasa bukan? Itu yang membuat bahagia kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai bapak-bapak rohani. Melihat orang yang tadinya nggak ada guna, sekarang jadi hamba Tuhan. Kapan itu ada seorang yang datang ke tempat kami ini. Dia masih berbau minuman keras, saudaraku ya. Dia bertobat pada waktu dia masuk ke dalam got di pinggir jalan. Dalam keadaan seperti itu dia datang kemari. Sekarang dia jadi apa? Salah satu gembala yang jadi berkat. Luar biasa. Roh yang membangkitkan Onesimus, roh penuh kasih karunia yang ada pada Filemon, ada di dalam kehidupan daripada kami dan Anda, hamba-hamba Tuhan. Kalau kepada Kingdom Leaders, dengarkan, ada Onesimus sekitar Anda. Itu kesempatan untuk menunjukkan kasih Tuhan, untuk membuktikan bahwa kasih seorang bapak rohani itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Orang yang digantikan Yesus di atas kayu salib, siapa namanya? Menarik loh. Namanya Yesus Barabas. Bahasa Aramaik Barabah, anak seorang bapak. Artinya dia tidak punya bapak. Bisa bayangkan siapa ibunya. Sampai tidak tahu siapa yang menghamili engkau. Tidak tahu. Langganannya banyak. Tetapi digantikan oleh Yesus, putra sang Bapa, yang selalu berkata, not my will, but thine will be done. Karena itu saudaraku, kita semua adalah Barabas itu, pemberontak dan yang tidak baik. Tapi Yesus menggantikan kita. Terpujilah namanya untuk selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya. Saya senang bisa ketemu lagi Pak Herlambang. Sudah berapa tahun kita tidak berjumpa ya Pak? Banyak tahun gitu aja ya. Jadi tidak cukup waktu untuk menghitungnya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya langsung aja ya. Dalam ilmu berkhotbah itu sebetulnya soal durasi itu hanya 4 jenis khotbah di seluruh dunia. Ingat baik-baik ya. Yang pertama, khotbah yang disebut panjang dan jelek. Biasanya jemaat akan berkata, tiada maaf bagimu. Jangan harap kamu kesini lagi gitu ya. Udah panjang jelek lagi gitu ya. Khotbah yang kedua, khotbah yang panjang dan bagus. Tapi masih bisa kena kritik sama jemaat. Kenapa? Khotbahnya bagus,
kelamaan, capek juga gitu ya, lapar, aduh alasan, orang Jakarta apalagi banyak alasan, capek kerja apa semua. Yang ketiga, khotbah yang pendek dan jelek. Ternyata jemaat masih maklum, mereka berkata begini, pendeta juga manusia, tidak apa-apa. Pak Gembala sedang dalam pergumulan, pembangunan belum selesai-selesai gitu ya. Nah itu Jakarta bukan di sini Pak. Lalu kemudian yang keempat adalah khotbah yang pendek dan bagus. Tolong doakan ya supaya saya nomor 4 aja nih. Sudah pendek bagus kayak orangnya ketinggiannya. Nah kita masih tetap di bulan ini. Bulan ini seluruh GBI Rock dalam maupun luar negeri kita membahas masalah yang sama, tema yang sama. Dan ini minggu terakhir di bulan ini tema ini. Minggu depan kita sudah tema yang baru. Leading as influencer in my church. Bagaimana kita memimpin sebagai orang-orang yang membawa pengaruh tentunya di dalam gereja. Bulan lalu kita belajar menjadi pengaruh di dalam keluarga. Sekarang membawa pengaruh di dalam gereja. Dan tentu nanti minggu depan kita akan membahas pengaruh yang lebih luas lagi, komunitas. Oke? Nah, saudaraku, mari kita akan lihat ayat yang mendasarinya. Jadi begini, Bapak Ibu, kalau bicara leadership itu, kepemimpinan itu yang efektif selalu dimulai dari area of gifting. Jadi karunia Tuhan buat saudara apa? Jadi kalau saudara dikasih Tuhan kemampuan A, jangan saudara bergerak ke B. Karena kemampuan saudara yang saudara tekuni di A itu akan membentuk saudara menjadi pemimpin yang efektif. Ya. Jadi do not try to be others. Jangan coba jadi orang lain. If we want to try to be others, the best things you can do is always number 2. Kalau saudara selalu mencoba menjadi nomor 2, meniru orang lain, semua yang terbaik yang saudara lakukan tetap nomor 2. Karena saudara tidak aslinya. Orang banyak dilahirkan asli, matinya fotokopi. Karena niru terus. No, Anda punya masing-masing punya potensi, punya kelebihan masing-masing. Pentingnya menemukan itu area of gifting kita itu, ya. Nah, saudaraku, kemudian makanya saya katakan be yourself karena semua diciptakan dengan DNA sebagai pemimpin. Bukankah Kejadian 1:26 berkata kita dicipta serupa segambar sama Tuhan. Nah Tuhan itu pemimpin. Karena kita dicipta serupa segambar bahwa DNA kepemimpinan ada pada diri kita. Hanya luasnya wilayah kepemimpinan itu yang berbeda satu dengan yang lain. Ya. Tapi Yesus berkata kalau kamu setiap perkara kecil, aku akan berikan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Ya. Jadi semuanya mulailah setia dengan yang kecil-kecil dulu. Maka saudara akan dipercaya menjadi perkara-perkara yang besar. Oke, ayatnya next slide. Nah, bisa baca sama-sama yang di belakang kelihatan ya? Oke, Matius 13 ayat 31. 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Satu kali saya diajak oleh sebuah travel untuk mimpin rombongan ke Israel. Karena saya diajak, saya gratis, ya. Gratis, suami istri gratis. Dan sesampai saya di Israel, saya terkejut waktu pertama kali saya diperkenalkan oleh guide-nya yang namanya biji sesawi dan pohon sesawi. Nah bayangkan kita orang Indonesia, sesawi itu ya sawi itu toh. Sawi yang kita masak buat sup, buat sayur itu. Kecil-kecil di bawah. Sesawinya ini orang Israel itu pohon, saudaraku. Jadi pohon besar. Ternyata benihnya itu cuma, bayangkan ya saudara pegang bolpen sekarang buat titik. Tik gitu. Benihnya cuma seperti itu dan dijual di toko-toko di sana. Saya pulang ke Indonesia bawa oleh-oleh biji sesawi. Dan tujuannya saya tunjukkan ke jemaat ya. Nah ini sebesar inilah. Nah sekarang sudah hilang semua Pak ya. Jadi saya tidak bisa bawa contoh. Makanya saya suruh saudara buat titik sendiri. Tik gitu. Sebesar itu saudaraku. Tapi kalau ditanam,
Nah, kerajaan sorga itu daya kerjanya seperti itu. Sesuatu yang kecil, tapi kalau ditanam, saudaraku, itu akan menghasilkan pohon yang besar. Bahkan di sini dikatakan burung-burung di udara bisa datang bersarang, bahkan orang bisa berteduh di bawahnya. Saudaraku dikasih, there is no shortcut to follow Christ. Dalam prinsip kerajaan Allah tidak ada jalan pintas mengikut Tuhan. Semua ada proses dari kecil. Setiap perkara kecil dulu. Dan ketika Anda dalam proses, saya kasih tahu ya, tidak ada hidup tanpa proses. Semua Alkitab bilang, tokoh-tokoh Alkitab yang hebat-hebat itu kena proses semuanya. Dan Yesus Kristus yang adalah Tuhan menjelma manusia pun lewati proses kehidupan. Saudara, makanya proses tidak usah ditengking. Dalam nama Yesus, segala proses yang membentuk saya keluar. Malaikat sebelum ngomong, Tuhan yang kirimmu, amamu kate opo. Karena ketika proses datang, saudara menyerah saja. Let your kingdom come and your will be done on me, Lord, as it is in heaven. Begitu sikap seperti itu, menyerah. Dan dengar saudara, ketika Anda diproses, biji itu kalau masuk ke tanah, itu harus mati dulu. Itu prinsip, saudara yang di sini ahli tumbuh-tumbuhan. Saudara kalau masukkan biji ke tanah, biji itu harus mati dulu. Dari kematian itulah baru kehidupan muncul. Saya mau beritahu saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan mengalami peristiwa-peristiwa. Mau kematian. Enak difitnah orang, disalah mengerti. Saya pernah, saudaraku, sama jemaat yang saya gembalakan. Bukan di Malang, bukan di Malang. Di sebuah kota, di sebuah daerah. Aku dituding. Kamu bukan manggil saya Pak lagi. Kamu tuh nggak becus. Kamu tuh derijinya, doyo the deriji ketok. Saya itu kerasa marah, membalas gitu. Tapi hamba Tuhan kan harusnya ininya. Enak saudaraku ditudingi ngomong. Aduh saudaraku, tapi tak lekah wis. Saya terima saudaraku. Proses. Saya bilang Tuhan, enggak enak aku dimaki-maki saudaraku. Tapi saudaraku, ketika saya menyerah proses Tuhan, memang tidak tidak singkat. Sekian tahun kemudian, suami istri datang kepada saya. Dan mereka berdua nangis terseduh-seduh, saudaraku. Mohon ampun apa yang mereka lakukan sekian tahun kepada saya. Ya saya ampuni dong. Tapi wis kadung kan. Orang Malang bilang merongkol wolu, tapi tetap saya lepaskan pengampunan. Nah, biji itu harus mati. Kata mati itu bahasa Yunaninya apotnesko. Mati itu, saudaraku, mati dalam arti kata kita tuh harus punya sikap belajar. Seperti lagu Kucike, Rio. Supaya gak ketemu Rio. Ku telah mati. Loh. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kemarin saya Pak Sugi ikut konferensi di Bali 4 hari. Filemon ada di situ. Pembicaranya salah satu namanya Pastor Kong Hee dari City Harvard Singapura. Jemaatnya 40.000 sebelumnya. Lalu dia ini masuk penjara 3 tahun. Kenapa masuk penjara? Hukum Singapura beda sama Indonesia ya. Jadi istrinya ini artis. Nah karena artis kepingin mau menjangkau jiwa-jiwa di luar dengan keartisannya. Jadi dia rekaman, dia konser dibiayai oleh gereja. Pakai uang persembahan. Kalau di Indonesia tidak ada hukum yang mengatur. Singapura lain saudaraku. Urusan profit non-profit organization itu harus untuk urusan non-profit. Tidak boleh urusan konser-konser terus bayar tiket atau semuanya. Singkat cerita Pastor Kong Hee ini dia tidak korupsi. Dia tidak tahu bahwa hukumnya begitu. Kena penjara saudaraku. Di penjara itulah dia diproses sama Tuhan. 5 kali 5 meter. Bayangkan gereja nomor 2 di dunia. Ya, yang pertama di Korea Selatan. Yonggi-cho dia nomor 2 di dunia. Besarnya. Soge, gede, Santek City. Jemaat 20.000 sekali kebaktian, gedung yang besar itu. Sudah ya? Dia 5 meter kali 5 meter dan kemudian isinya 8 orang. Tidak ada AC dan tidak boleh ada televisi. Saya keluar masuk penjara di Jakarta.
Maksud saya melayani penjara-penjara. Ya, sampai Nusa Kambangan aku datang. Jadi dia tidur dengan 7 orang yang lain. Dan 7 orang lain itu semua muslim. Yang dia lakukan adalah karena dia ingin jadi berkat buat orang teman-teman muslim itu. Tiap hari dia ngepel. Tidak ada kasurnya. Cuma ada alas biasa. Bayangin, Singapura lebih keras dari Indonesia ternyata penjaranya. Ya, saudaraku, disitulah dia diproses Tuhan. Tuhan, aku di pendeta, aku jemaatku ribuan, duitnya banyak, kok saya kayak ngene. Wis apa? Untung dia ndak nyanyi betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu lo tutup babu ya. Jadi saudaraku, dia diproses. Dari situlah proses. Akibatnya sekarang ini keluarnya. Yang namanya proses selalu menghasilkan progres, kemajuan. Dan di dalam proses jangan pernah protes. Walaupun ada Tuhan. Let your kingdom come and your will be done. Sekarang saudaraku, dia kemarin khotbah, Pak Sugi dengar ya, khotbah pertama pembukaan. Dia judulnya gini, 0 marah. Aku heran, kok 0 marah? Zero anger. Dia ceritakan bagaimana diajari Tuhan, lemah lembut rendah hati seperti Yesus. Dulu dia cerita ini pendeta besar. Makanya banyak orang kecewa sama gereja. Banyak orang kecewa sama pendeta. Kenapa? Karena ada banyak pendeta yang sedang berproses dengan dirinya. Dia cerita saudaraku, kalau stafnya gak beres, dia bisa lempar pulpen. Lu kerja gak beres, dia hantem pulpen gini. Ada satu stafnya, sahabatnya dia, yang ngerintis gereja dari awal, diantem sama pulpen. Dek, kena tulangnya keras. Habis itu 10 tahun dia putus hubungan sama sahabatnya. Gara-gara pulpen. Nanti ada stafnya gak beres, dibentak. Tapi kalau di mimbar, shalom, Tuhan memberkati kita semua. Saudaraku, di penjara itu diproses. Sekarang dia jadi lembut hati. Sampai istrinya bilang begini, I have a new husband right now. The same person but different character. Aduh saudaraku, jemaatnya bilang, aduh aku punya gembala yang baru. 0 marah. Dia masih bisa marah, tapi sekarang dia belajar lewat proses kehidupan. Oh saudaraku, saya kasih tahu ya, kalau Tuhan izinkan proses, ada hal yang baik di depan yang Tuhan sediakan. Ada ungkapan berkata, the cross before the crown. Salib dulu Pak, baru nanti ada mahkota. The thorn before the throne. Duri dulu Pak, baru nanti ada tahtanya. The test before the testimony. Ujian dulu, baru ada kesaksian-kesaksian. So, di antara kita semua yang hari-hari sedang diproses, ngomong ini, terima kasih. Tapi terima kasih yang tulus, ojo ambek gregetan, terima kasih gitu ya. Nah, next slide. Biji itu, sesawi itu bisa bertumbuh kalau ditanam. Saya ajak kita punya komitmen untuk tertanam di sebuah gereja lokal. So, kalau saudara biji, saudara tanam tanaman, saudara taruh di depan. Saudara pemandangnya jadi berubah ya rumah ini ono tanaman ini. Pindah, taruh di belakang. Plek. Begitu di belakang, apa gunanya kita beli tanaman kalau senontok gimburi. Pindah lagi dijebol, taruh di samping. Tanaman tersebut tidak akan pernah ditumbuh. So, saya kalau di Jakarta, ini beda di Malang ya. Malang ini wong api-api saudaraku. Di Jakarta itu ada istilah GKJJ. Kamu jemaat mana? Oh aku GKJJ. Kenapa? Gereja Kristen jalan-jalan ya. Tetapkan hati, biji itu harus ditanam baru dia bertumbuh. Kalau kita mau berkomitmen dalam satu gereja lokal saudaraku, bertumbuh dalam ketaatan, baru pengaruh baru bisa dinyatakan. Cuma 3 orang Bang. Amin gak melebu. Amin wis mulai Pak. Amin. Tertanam itu memang butuh dimati dulu, nggak apa-apa, proses kehidupan. Saya belajar dari seorang profesor namanya Robert J. Clinton. Siapa profesor ini? Dosen dari Universitas di Pasadena, California, Fuller, ya, Theological Seminary. Ya, saya pernah pergi ke sana. Ini cuma sekolah Alkitab khusus S2 tok, S2.
Dia membuat buku, bukunya itu penelitian. Dia teliti di Alkitab. Ternyata pemimpin-pemimpin yang bisa selesai sampai finishing well, jangan kaget saya sebutin, ini penelitian loh ya. Orang-orang hebat di Alkitab loh ya, yang bisa menyelesaikan tugasnya sampai selesai finishing well loh ya, hanya 30%. 70% mereka sampai finishing well. Contohnya misalnya siapa? Salomo. Pertama takut Tuhan. Memulai starting from the good things. 20 tahun pertama dia memulai membangun pemerintahannya, istana maupun bait suci. 20 tahun pertama keren, tapi 20 tahun terakhir dia hancurkan semua yang pernah dia bangun selama 20 tahun pertama. Kenapa saudaraku? 700 istri 300 gundik. Bayangno wong lanang siji bojone 1000. Saya pernah ngitung, Pak. Ya waktu nakal-nakal saya ngitung, Pak. Kalau satu perempuan satu malam, ketemu perempuan ini 3 tahun yang akan datang lagi. Jadi isu-isu kata metu teko kamar, selamat tinggal sayang, kita coba. Sing wedok ngomong, kenapa nangis? 3 tahun lagi baru ketemu. Dapat giliran satu malam satu orang. Saudara, karena kekayaannya, dia jadi sombong, Alkitab bilang. Dia jadi nggak ingat sama Tuhan. Bahkan istri-istrinya dibangunkan tempat penyembahan berhala sendiri-sendiri. Yerusalem yang seharusnya menjadi kota suci, saudaraku, berubah menjadi kota penyembahan berhala. Karena ada satu orang yang tidak mau ikuti proses dengan baik. Sampai akhirnya muncul istilah apa namanya ini? Salomo is the foolish wise man. A foolish wise man. Orang bijaksana yang bodoh. Kasih tahu kiri kanan saudara, jalani proses sayang. Loh, jangan lihat saya terus, masuk ngomong sama sebelah saudara gitu ya. Jalani proses, karena dengan proses Anda akan bertumbuh dalam progres, dan di tengah proses jangan pernah protes. Tetapi apa? Kunci G. Bukan kunci G-nya ya, isinya ini. Ku bersyukur Bapa. Udah. Salah satu kenapa kita bersyukur, Alkitab bilang, membuat suasana hatimu yang negatif jadi positif. Ya, kalau suasana hatimu negatif, ngomongmu pasti negatif. Tapi kalau berubah positif, ngomongmu positif. Kenapa harus bersyukur? Di Alkitab bilang, orang bersyukur itu lai cek dung lai, menarik mujizat datang. Ingat waktu Yesus ketemu 5.000 laki-laki kelaparan, kalau sama istri anak 12.000 orang. 12.000 orang kelaparan, Pak. Kalau di Jakarta demo, Yesus bilang suruh duduk mereka, kasih makan. Lalu ada anak kecil bawa berapa? 5 roti dan 2 ekor ikan. Siapa nama anak kecil itu? Roti boy. Tidak ada di Alkitab ya, roti boy. Dia serahkan. Lalu Yohanes pasal 6, Yesus terima. Saudara, saya mau kasih tahu ya, apapun yang sudah persembahkan sama Tuhan, asal dengan hati yang tulus, tetap diterima kok sama Tuhan. Muridnya bilang, masuk cukup 6 roti 2 ekor ikan, kasih makan ribuan orang. Tapi di tangan Yesus, saya bersyukur Yesus gak begitu. Oh, kamu sakarmu dewa, ngomong sakmene kok apa jangan. Enggak. Waktu Yesus terima, Yesus angkat roti itu. Yohanes 6 berkata begini, Bapa, aku bersyukur kepadamu. Begitu Yesus bersyukur, nyanyi saya, Saudara tahu? Terus nyanyi saudara. Kalau kamu rajin bersyukur, kamu sedang mengundang mujizat datang. Mujizat, Beberapa bulan lalu ada seorang ibu-ibu dengan timnya ketemu saya dan istri saya. Pak Pendeta, tolong doakan. Kenapa? Ibu ini kena kanker langsung stadium 3. Dia tidak terasa apa-apa. Kanker payudara langsung kanker stadium 3. Dia pemain Instagram. Followernya 250.000. Ya, cukup terkenal di Jakarta. Ya saya sama istri doain toh. Saya doakan, saya bilang, jadi karena dia perempuan, terus saya suruh istri saya yang pegang. Karena mungkin pendeta laki-laki pegang payudara, perempuan enggak ya. Istri saya pegang, dia pegang payudaranya sendiri, istri saya numpangi di atas tangannya. Terus
Terus saya doakan, dalam nama Yesus, oleh biru-biru Tuhan Yesus Kristus, penyakit kanker ini sembuh. Tiba-tiba matanya melototi saya. Matanya itu bukan mata kayak biasa perempuan gini, marah gini saudaraku. Oh saya tahu itu roh jahat. Jadi pasti ada roh jahat yang menyusup dalam dirinya. Saya dapat hikmat. Selain saya tengking dalam nama Yesus, saya dapat hikmat apa? Lihat mata saya. Karena dia melototi saya. Saya pelototi dia juga. Lihat mata saya. Jadi melotot ketemu melotot pisan. Tapi yang anehnya saya juga heran. Tiba-tiba dia gini. Ketakutan. Kenapa saudaraku? Kok tiba-tiba gini? Tambah seneng aku. Loh wedi mbek motoku. Pak Sudki, Pak Andreas, mata saya ada sesuatu gak? Enggak, tuh biasa-biasa tuh motoku. Aku ya gak kerong ini kok bede. Enggak, aku biasa. Saudara tahu, singkat cerita, setan dalam dirinya keluar. Terus dia sadar kembali. Terus saya berkati, saya doakan. Lalu dia berangkat ke Singapura check up. Waktu dia check up di Singapura, saya dapat kabar saudaraku. Kanker stadium 3 itu lenyap, hilang sama sekali. Nah, saya cuma kasih tahu sama saudara loh. Aku sengaja cerita ini. Saudara harus percaya bahwa Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan Yesus bisa buat mujizat, hari ini mujizat bisa berlaku bagi kita orang yang percaya kepadanya. Yang percaya berkata, amin, mujizat. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi saudaraku, karena kita berkomitmen, kita mau tertanam, baru kita bisa menyatakan pengaruh lebih luas lagi dalam ketaatan. Nah, saya akan sharing saudaraku, ada beberapa jenis ketaatan. Next slide lagi. Pertama, ketaatan itu taat. Kata taat, taat itu diwolak-walik, tetap bacanya apa? Taat. Saudaraku, kalau kamu punya komitmen, aku mau belajar taat Tuhan, kamu punya badai kehidupan, kamu akan tetap hidup dalam ketaatan. Pertama, taat itu dari luar. Ada orang taat karena dari luar, agamawi. Misalnya, saya mau taat supaya saya dipuji orang. Wah, supaya orang lain anggap saya hebat. Supaya orang lain lihat saya ini, wah rohani, keren, dipakai Tuhan. Tahu kan saudara, taat itu sifatnya seperti apa ya kalau dilihat orang? Munafik. Saudara tahu munafik? Singkatan apa munafik? Muka Nabi, pikirannya kotor. Munafik. Zaman saya masuk SMA dulu, kucikin. Ada lagu ini, lagunya The God Bless, penyanyinya Ahmad Albar. Lagu ini cerita tentang sandiwara kemunafikan. Dunia ini panggung sandiwara, angkat suaramu jemaat. Ceritanya mudah berubah. Angkat tanganmu. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Referen langsung. Mengapa kita bersandiwara? He, mengapa kita? Ibu-ibu bayangkan suamimu main sandiwara sama kamu. Suami bayangkan kalau istrimu main drama sama kamu, sakit hati enggak? Sakit hati. Saudara, sudahlah, enggak usah drama sama Tuhan. Enak apa adanya gini loh. Wis enak gini, apa adanya dan bukan ada apanya. Kita mau main drama ya percuma, Tuhan bisa melihat semua isi hati kita dan pikiran kok. Jadi terbukalah sama Tuhan. Lek susah yang ngomong, Tuhan aku susah. Tuhan aku mau wangkel. Aku ndelok wong iku mbencek aku kudu muntah aku. Enggak apa-apa. Loh sungguh saudaraku. Saudara lebih baik terbuka sama Tuhan. Terus sambil katakan, tolong saya Tuhan. Supaya saya bisa mengampuni orang itu. Nah ya. Makanya saudaraku. Kalau berdoa supaya minta Tuhan rendah hati gitu ya. Malah dikasih ujian-ujian sama Tuhan. Tapi enggak apa-apa, harus dilewati. Pertama, jadi jangan sampai di sini ada satu orang taat gara-gara supaya dilihat orang. Nah, saya belajar Farisi itu artinya kelompok yang dipisahkan. Farisi. Zaman Yesus ada 7 macam Farisi. 7 macam ini, yang 6 tidak disukai sama Tuhan, yang 7 disukai karena taat. Yang 6 ini salah satunya disebut Farisi berdarah.
Kenapa disebut Farisi berdarah? Begini ceritanya. Kemana-mana suka pakai jubah panjang. Jubah panjang, terus jalannya ndangak ini. Nggak mau lihat dunia, kayak paling sakti sendiri, paling suci. Tapi bahkan kalau ada cewek cantik, melihat sebentar dia, cantik seksi. Kudus. Pura-pura gak gelem delok. Kalau di perempatan jalan, sembayangnya itu di perempatan jalan supaya orang lalu lalang ngeliatin semua. Ini tipe ini saudaraku, taatnya tapi supaya dilihat orang. Tapi ingat cerita Yesus, orang Israel nangkap perempuan kedapatan berzinah ketangkap basah, diseret ke Yesus kan? Terus Yesus ditanya, "Guru, menurut hukum Musa, orang yang berbuat zina harus dilempari batu sampai mati, betul?" Terus Yesus jawab apa? "Siapa yang tidak pernah berbuat dosa silakan lempar batu perempuan ini." Semuanya mundur hilang, tinggal Yesus dengan perempuan ini. Imam-imam tadi mana? Saudaraku, saya tanya sama jemaat Malang, orang berzina minimal berapa orang? 2. Ya kan? Kenapa yang diseret cuma perempuannya? Mana lakinya? Yang nyeret itu. Yo imamnya iku langganane tibae. Pura-pura, kok berzina. Ini loh, tipe orang Kristen model seperti itu. Taat supaya kelihatan orang. Jangan ada satupun kita seperti itu. Ya kan? Lalu berikutnya. Nomor 2. Next. Taat apa? Karena takut dihukum. Ada orang takut hukuman. Aduh, aku harus bertobat. Kenapa? Enggak, aku mati mlebu neraka. Akhirnya dia taatnya apa? Supaya jangan masuk neraka. Taatnya enggak tulus. Taatnya takut dihukum. Saudara aku dikasih, taat yang seperti ini pun tidak baik. Karena takut dihukum, takut mengalami sesuatu yang jelek dalam kehidupannya. Yang ketiga, taat karena apa? Upah. Ada orang taat karena apa? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Taat supaya diberkati sama Tuhan. Ada banyak. Di sini tidak ada. Saya cerita di Kutub Utara bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter, perempatan jalan dan gang buntu. Taatnya itu karena kepingin dapat berkat supaya diberkati. Saya mau kasih tahu saudara, tolong perhatikan ya soal berkat. Kita bukan penganut the prosperity gospel, Injil kemakmuran. Tidak. Memang ada gereja yang memberitakan kalau kamu taat, kalau kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara kamu diberkati. Hari ini kamu naik sepeda motor, tidak lama kamu naik mobil. Ada kan khotbah-khotbah begitu. Hari ini kamu kontrak, kamu akan punya rumah sendiri. Siapa sih nggak gelem pergi ke gereja seperti itu? Padahal proses kehidupan akan berat. Banyak Injil-Injil kemakmuran disediakan saudaraku. Hari ini kamu punya istri 1. Saudara bisa teruskan sendiri ya, ya kan? Besok kamu punya istri simpanan. Sampai akhirnya pendeta ini punya istri simpanan. Saya dikirimi teman saya, Bapak kenal orang itu. Sampai hari ini dia tidak masuk ke gereja. Saya kenal orang itu, dia pengusaha di kota Malang ini. Dia setiap kali mengirimi saya, mengirimi tentang pendeta yang jatuh dosa. Yang terakhir dia kirim pendeta Sidoarjo yang ngamplengi bojone. Siapa yang sudah terima? Nggak, aku pengen tahu kecepatannya seberapa. Ini kan baru. Sudah. Nggak, tolong angkat tangan saudara yang sudah terima video itu. Loh, akeh wisan loh. Iku tambah akeh kaya ngono. Berita-berita tentang pendeta yang korupsi, berzina apa semua selalu dikirim ke saya. Kenapa saudaraku? Dia mau bilang begini loh. Tulun. Percuma tuh aku nang gereja. Percuma aku mau taat. Buktinya pendeta kayak ngono. Saudara aku kasih Tuhan. Akhirnya waktu kemarin dia kirim terakhir gitu. Ya maksud saya aku ya rodok jengkel. Aku ya isi menungso kan ya. Akhirnya saya kasih komentar apa. Oh lek wong kayak ngono pak. Ini jaluk diketok pok. Tak ngono wis. Wis terjemahno sendiri maksudnya apa iku. Saya kasih tahu kepada saudara. Kenapa seperti ini? Karena dia bergereja di sebuah gereja yang menjanjikan tentang kemakmuran.
Kamu percaya Yesus, oke. Siapa sih nggak seneng? Tibain enggak. Masih susah payah kerja. Dia kecewa akhirnya. Enggak saudaraku. Gini loh saudaraku. Kalau saudara seperti itu, saudara akan jadi modelnya taat karena upah. Saya kasih tahu kebenaran Alkitab ya, supaya sadar ya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 1:28, Tuhan sudah memberkati manusia lebih dulu. Lalu Allah memberkati mereka. Begitu selesai berkatan, baru Tuhan bilang, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah. Saya kasih tahu saudaraku. Intinya sebetulnya berkat datang duluan. Berkat itu sebab baru tugas-tugas kita diciptakan itu akibatnya. Contoh, saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di apartemen di Mall of Indonesia. Waktu saya tinggal di Jakarta pertama kali, apartemen itu penjualannya, siapa yang beli 1 unit apartemen dapat hadiah 2 televisi, 2 AC, 1 televisi, 1 kulkas. Wajar gak? Beli 1 unit apartemen 3 kamar plus 1 kamar pembantu, dapat 2 AC dan 1 televisi, 1 kulkas. Wajar gak? Bonusnya itu. Yang gak wajar gimana? Beli kulkas mau dapat apartemen. Sama. Alkitab mengajarkan berkat sudah diberikan oleh Tuhan seharusnya. Baru yang lainnya ini bonus saudaraku. Jadi saudara prinsip sekarang dalam Tuhan, saudara harus mengerti kalau saudara hidup di dalam Tuhan, saudara hidup di dalam berkatnya. Sudah, masalahnya nanti ada proses apa? Saudara harus tahu, kata berkat dalam bahasa Ibrani barah. Kata barah itu ada 2 arti. Pertama adalah sebuah kemampuan yang Tuhan berikan, yang memampukan kita bisa melakukan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah, berkuasalah. Itu kalau tidak ada berkat, saudara dan saya sekalipun pendeta, kita tidak akan pernah bisa menuntaskan tujuan-tujuan Tuhan. Yang kemarin menikah Fendi, kamu tidak akan bisa melakukan tugasmu dengan baik sebagai suami kalau kamu tidak ada berkat yang daripada Tuhan. Justru karena ada berkat, semua tugas-tugas kita bisa lakukan. So that's why we need the first blessing. Berkat sudah datang duluan. Sudah ada. Jadi tidak usah diulang-ulang bahwa kalau kamu gini nanti kamu diberkati. Sudah, kalau kamu kembali kepada jalan Tuhan, berkat itu ada dalam kehidupanmu. Itu harus sudah yakini gitu. Supaya kita jangan pengemis berkat sama Tuhan. Yang kedua, arti kata barak berkat di situ adalah sebuah kuasa yang menudungi seseorang kemanapun orang itu pergi. Saudara ditugaskan ke Papua bagian pedalaman sekalipun, saudara hidup di bawah langit berkat daripada Tuhan. Tolong Filemon maju ke depan. Kamu kan jauh enggak ke sini. Filemon jadi Tuhan Yesus. Loh kan aku kan kamu. Nah ini blessing. Barak itu di Alkitab itu seperti ini. Sebuah kuasa yang menudungi seseorang, yang membuat orang itu kemanapun dia pergi, dia akan diberkati, bahagia, hidupnya terus menaik dan mengalami hal-hal indah dari Tuhan. Walaupun ada proses-proses kehidupan. Jadi dengan kata lain, kemanapun saya pergi, the blessing from God is always following me. Loh, aku ditugaskan kemanapun, berkat itu ngejar terus. Halo, jadi harus ngerti prinsip ini. Jadi kalau sudah ngerti prinsip, thank you Filemon. Saudara bukan pengemis berkat lagi sama Tuhan. Ke gereja berkat, no. Itu yang membuat orang Kristen jadi akhirnya kecewa kepada Tuhan ketika doanya tidak didengar oleh Tuhan. Sepertinya tidak didengar. Saudara harus tahu blessing is already inside of you and also already above, di atas saudara. Amin. Kok koyo gak percaya ngono sih kena. Mbok semeringis sithik ngene aku sih seneng. Ada orang taat karena barter. Kalau aku melakukan ini, maka dia akan melakukan itu kepadaku. Tuhan kalau aku bayar perpuluhanku. Gini loh. Perpuluhan itu ekspresi ketaatan karena cinta.
Orang lek cinta saudaraku, wis kehitungan. Betul gak? You can give without love, but you cannot love without giving. Kamu bisa memberi orang tanpa cinta, tapi kamu tidak mungkin mencintai tanpa memberi. Cewek-cewek yang belum menikah, ada yang belum menikah di sini? Kalau ada kalian belum menikah, diajak cowok seneng sama kamu, setiap kali makan di luar dia tidak pernah bayar, pecatin cowok itu. Putusin. Orang cinta itu berkorban. Saya pendeta Roni Daud Simeon. Kalau sekolah nama KTP saya aslinya Roni Dwi Kora Sumito. Simeon itu nama baptisan. Tapi singkat podo RDS. Saya walaupun pendeta, saya mengembalikan perpuluhan. Kenapa? Saya cinta Yesus. Aku cinta, aku tak tandai ya, tak balik 10%. Aku melarat, ora iku. Ya memang saya bukan orang kaya, tapi ono ae. Tuhan kepingin nang Amerika, ono ae. Tuhan kepingin anu ini, ono ae itu loh. Hidup itu palingan apa? Cukup. Cukup. Paulus bilang asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Kok kowe gak percaya sih wong Malang kira? Ya apa sih? Kademen bae Malang Juli Agustus adem-ademe ya tadi ditambah AC mana. Oh mati lu padahal sini loro. Oke ya. Ada orang taat karena preferensi, karena suka orangnya. Sekarang gini ya. Ada beberapa gereja orang datang berbondong-bondong ke satu gereja karena pemimpinnya berkarisma. Ganteng. Pesonanya ibu-ibu tante-tante. Pas puji-pujian apa delok pendetane ku gantenge terus delok bojone kudu muntah. Iku Ado pokoknya ado. Itu taat, dia mau tekun ke gereja, mau pelayani karena pendetanya, dia kagumi pendetanya karena orangnya. Ini tanda tulus. Lek iku mati, gak ada gereja mana itu. Mati pendetanya, ada banyak begitu saudaraku. Lalu ada orang taat karena apa? Karena ini dia yang kita harus kejar. Taat karena hubungan kasih. Wis tanpa syarat ini, tanpa alasan sudah. Walaupun doaku gak dijawab sama Tuhan, kalaupun aku gak ditolong sama Tuhan di situasiku ini, I still believe and trust in you Lord Jesus. Because kamu sudah mati buat aku. Kalaupun aku gak dijawab sekarang, karena saya kasih tahu, doa itu ada 3 jawabannya. Pertama, ya, Tuhan bilang ya tak jawab, tak penuhi. Tapi kedua, tunda, tunggu. Ada kalanya doa itu saudara suruh tunggu, kapan? Nggak tahu. Tapi ketiga jawaban doa adalah tidak. Kadang-kadang Tuhan bilang enggak. Karena kalau kamu dapat ini, kamu masih bahaya. Jadi makanya sekarang saudara life is very complex, so make it easy. Hidup itu kompleks, bikin mudah gitu loh. Bikin hidup lebih hidup itu enak gitu. Enjoy aja. No. Ya kan saudara tidak usah rumit. Karena hidup sudah kompleks. Hidup ini sangat rumit. Bikin sederhana. Taat sama Tuhan itu karena hubungan kasih. Ayo yang sudah menikah. Siapa yang belum menikah angkat tangan. Dan ingin menikah. Saudara boleh menemukan alasan untuk mencintai pasangan saudara ketika Anda masih pacaran. Ini pacaran, musik romantis. Kamu kok mau sama aku sih? Joni, Anton, si itu kaya-kaya. Aku pemuda sederhana, pendek, buncit. Kok kue gelem ambek aku? Terus ceweknya ngomong, soalnya kamu pria yang cool buat aku. Itu reason, itu alasan Pak. Giliran cowok tanya, kenapa kamu mau sama? Giliran ceweknya tanya, kenapa kamu mau sama aku? Aku gak cantik, aku gak seksi. Padahal si Meme suka sama kamu, cantik, seksi, anak orang kaya. Cowoknya bilang, kamu seorang wanita yang membuat hatiku sejuk, mempesonaku. Itu alasan Pak. Begitu pemberkatan nikah, resmi suami istri. Do not try to find the reason why you love your spouse.
Karena kita cintanya sudah mati, kecuali maut memisahkan. Jadi tanpa alasan, tanpa syarat. Jadi kalau seandainya saya tanya sama istri saya, atau istri saya tanya sama saya, kunci C, sebuah lagu rohani yang sangat rohani sekali. Why do you love me? Angkat suaramu jemaat. So sweet and tenderly I'll do everything to make you happy. Ooh, ooh, ooh. Kalau istri saya tanya sama saya seperti itu, kenapa sih kamu sayang aku? Sekarang saya jawab begini, I'm sorry babe, I cannot find the reason why I love you, because I love you without any reason. Aku tidak menemukan alasan untuk bisa mencintaimu karena cintaku padamu tanpa alasan. Dia akan menjawab, so sweet. Tolong suami istri, Fen, setelah Pak Sugi kemarin berkati kalian berdua, tanpa syarat, tanpa alasan loh. Ngomong sama istrimu. Ngomong tanpa syarat, tanpa alasan. Iya, kok aku keliru dulu deh. Ngomong nang bojomu tanpa syarat sayang. Yang suami istri mana? Tolong angkat tangan yang suami istri. Iki kok dipisah nombek anak sih? Ganti, ayo pindah. Tidak boleh. Anak tidak boleh memisahkan suami istri. Alkitab tidak boleh memisahkan. Harus berdampingan. Pernah tua kok ngono opo Pak. Bertobatlah. Pak Lambang sudah berapa tahun menikah? 55 tahun. Waduh lewat 50. Kemarin dirayakan 50 tahun. Waduh. Tahun ini maksudnya 55 itu bulan apa? Ada 10. Dirayakan dong. Reno, bapakmu dirayakan ya apa sih? Pak Sandy. Ini oke. Selama 55 tahun dalam pernikahan, maka ketika cinta tanpa syarat dijalankan, waduh keren. Pak berapa? 57, 47. Wah ini hebat di sini ya. Aduh luar biasa. Haleluya. Kenapa bisa bertahan? Tanpa syarat. Nah tolong Pak Elambang ngomong sama ibu. Me. Hujan turun lagi me. Ibu jawab, entas no memeane. Aduh tanpa syarat, tanpa alasan. Ini loh, dengan Kristus begitu. Ayo saudaraku, saya mau taat sama Engkau Tuhan, karena saya mencintaimu. Jadi waktu saya jadi pendeta pertama, ya, di sini ada teman saya sekolah SMA. Ya. Jadi dulu saya melewati masa SMA, aku kan bertobat, terus jadi pendeta, terus pacaran lah sama Nancy itu istri saya sekarang. Setiap kali kirim surat si Nancy itu, waktu itu tidak ada HP kan, 16 halaman. Dia di Surabaya, saya di Mataram, di Lombok. 16 halaman, setiap kali saya membaca butuh 45 menit untuk saya baca 16 halaman itu selesai. Dan mari saya beritahu, setiap kali surat datang, saya harus bisa membacanya sampai 3 kali. Bayang 3 kali 45 menit berarti. Kenapa saya harus membacanya? Karena saya mencintai dia. Kok sepi? Saudara, sama Tuhan seperti itu seharusnya. Tuhan kasih firman Tuhan lewat Alkitab. Tiap hari baca. Saya sebagai gembala, saya harus kasih teladan kepada jemaat. Sampai sekarang saya baca King's Word-nya. Saya sudah sampai Hagai. Dan saya sudah
mengikuti tiap hari. Desember ini saya selesai Kejadian sampai Wahyu. Loh, saudara kan dibagi ya, disebar ke jemaat kan Pak. Iku duduk kayak api-apiannya nih, baru cuma di forward ini. Saya baca tiap hari saudara. Karena saya butuh pernyataan cinta dari Tuhan. Saya butuh diarahkan oleh Roh Kudus. Setiap kali saya bangun pagi-pagi, pertama yang saya lakukan adalah sebelum saya mesbah dengan istri saya bagikan kepada beberapa orang yang saya rindu untuk membagikannya. Oke saudaraku, kalau saudara punya hubungan cinta, semuanya nggak ada rasa berat jadinya. Amin. Dan waktu saya pacaran itu, Pendeta Daniel Yanuar datang ke Bali. Saya pas di Bali, saya kepingin ketemu Nancy, tapi waktu itu masih PDP, pendapatan pas-pasan. Jadi ya mungkin sini teman saya harus tahu, di gereja kita, Gereja Bethel Indonesia itu ada 3 level pendeta. PDP, pendeta pratama, atau pendapatan pas-pasan, itu level paling bawah. Kalau sudah sekian tahun dia naik, lulus ujian namanya PDM, pendeta madya atau pendapatan menengah. Nanti berapa tahun dia sukses lagi, dia ujian berhasil, PDT, pendapatan tinggi. Pak Sugiharto apa? PDT. Bapak apa? Menengah. Nah ini bercanda ya. Ojo, Pak Sugiharto pendapat tadi. Enggak kok saudara. Tirok ini pendeta gaji cilik. Makanya sembayangnya kenceng. Sama mereka Tuhan. Oke. Saudaraku. Jadi saya nunutlah sama pendeta Daniel Yanuar. Dan aku nunut yang Surabaya yok. Lu Ron, penuh ya Ron. Ono tapi ndek mburi campur koper-koper. Saya demi cintaku mbak Nancy ya. Gak apa-apa wis aku campur koper. Betul saudaraku, dia Suzuki Jimny zaman dulu itu loh. Belakangnya kan kursi yang ada depan ini. Koper-koper, aku nunggu ono disisakno kursi siji menghadap ke arah ini jalan belakang yang ke samping ini. Koper kabeh aku nekuk terus awakku ngene, Denpasar Surabaya. Istirahatnya waktu naik kapal aku iso ngoyo ambek mulet-mulet. Baru ngene maneh Banyuwangi sampai Surabaya. Sampai Surabaya tuh rasanya awakku remek kabeh. Begitu ketemu Nancy saudaraku. Orang Manado bilang malelejo. Langsung sukacita dan rasa capeknya hilang. Kenapa bisa begitu Pak? Ketemu dengan yang dicintai. Kalau saudara datang ke rumah Tuhan dengan hati cinta sama dia, enggak usah tanya cintanya Yesus berapa. Buktinya dia mati buat saudara. Saya percaya saudara akan bergairah untuk datang Tuhan. Here I am. I love you and I need you. Saya mau taat sama Tuhan karena saya cinta sama Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.